Ajwa Corner Spesial, live cooking menu spesial kemerdekaan bersama Ustaz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari kemerdekaan kita yang ke-81, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemerdekaan ini. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terlebih dahulu, kemudian sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mempertahankan dan menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan kesempatan ini tentu kita termasuk ya, kami dari Ghazwa Enterprise, dan salah satu subnya adalah masalah Ajwa Resto atau perkembangan resto Timur Tengah, makanan Timur Tengah. Kami juga tentu ikut merayakan dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Dan tentunya kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kemerdekaan kita, persatuan kita dan kesatuan kita. Dan Allah juga memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas mana-mana dengan baik. Dan semoga Indonesia selalu saja jaya dengan pemimpin-pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab. Serta juga menjadikan masyarakat selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga kenikmatan ini tentunya. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi agama dan bagi diri-diri kita semua, warga Indonesia tidak terkecuali, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan live cooking seperti biasa, setahun sekali biasanya di hari kemerdekaan ini. Hari ini kita hadir dengan 2 menu utama dan juga 1 minuman tentunya. Dan menu ini termasuk menu yang sehat ya, karena menu ini adalah bait biljubun atau bahasa Indonesianya telur dicampur dengan keju mozzarella. Dan ini tentunya tidak asing bagi kita, manfaat daripada telur. Begitu juga dengan keju, insya Allah semua penuh dengan vitamin dan protein. Dan juga kita akan campur dengan beberapa bumbu-bumbu dasar seperti bawang bombay, kemudian bawang putih, kemudian yang ingin sedikit pedas ada cabai rawit, kemudian ada tomat, serta juga tentunya ada telur dan ada keju mozzarella. Dan juga di sini ada beberapa bumbu-bumbu yang nanti akan saya sebutkan tentunya. Berhubungan dengan masalah atau persiapan untuk ibu-ibu mungkin di rumah yang mau sekaligus praktek. Ada jintan, ada ketumbar, ada cabai bubuk, ada lada putih, kemudian ada penyedap rasa dan juga ada garam. Ini semua nanti akan menjadi pelengkap dari masakan kita. Baik, bismillah, kita akan mulai insya Allah untuk membuat namanya bait biljubun. Bait itu artinya telur dan jubun adalah keju. Baik, pertama tentunya kita akan panaskan, ini sudah tidak asing, kemudian kita akan mulai bismillah meletakkan minyak goreng. Dan kita akan mulai dengan bismillah, bawang bombay. Ya kurang lebih teman-teman sekalian, bawang bombaynya setengah ya. Jadi kalau bawang bombay utuh seperti ini, maka dipotong setengahnya saja. Cukup setengah untuk 1 porsi. Bawang bombaynya biar matang dulu dan mengeluarkan aroma wangi, baru kemudian kita tambah dengan bumbu yang lain. Jadi nanti yang mau coba di rumah, bawang bombaynya jangan lupa setengah, kemudian disiapin juga bawang putih 2 butir ya, kurang lebih dipotong-potong kecil. Nanti kita akan campur dengan bawang bombay ini. Berikut juga ditambah dengan cabai rawit 1 atau 2, tergantung Anda suka pedas atau tidak. Tapi kalau tanpa cabai rawit pun tidak masalah ya, karena sudah ada nanti jintan, ada ketumbar, ini memang akan memberikan juga sedikit rasa pedas ya. Dan juga bisa disiapkan tomat 1 buah tomat utuh untuk 1 porsi ya. Tentu teman-teman sekalian, ada riwayat menjelaskan tentang masalah beberapa orang sahabat yang bergerak juga untuk masak ya. Untuk masak. Jadi sebenarnya masak itu bukan cuma untuk perempuan, tapi untuk laki-laki pun iya. Disebutkan ada di antara mereka bahkan yang berjualan makanan setelah Nabi SAW meninggal sampai membuat jenggot beliau itu kena dengan asap. Nah itu
sebenarnya berhubungan dengan masalah mencari rezeki yang halal, tetapi subhanallah bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi sesekali mungkin bapak-bapak di saat libur bisa saja menggunakan waktu untuk itu. Ini setelah bawang bombaynya sedikit mengeluarkan aroma yang wangi, kita akan taruh 2 butir bawang putih. Ya. Jadi kurang lebih 2. Ya. Ini sudah kami potong-potong di sini. Dan bisa juga ditambah dengan cabai rawit setelah bawang putih. Tergantung kebutuhannya. Kalau di sini kami cuma siapkan 1 cabai rawit saja. Sebagaimana kita tahu sebenarnya cabai rawit sudah pedas ya. Tapi kalau yang mau lebih pedas juga nggak masalah. Nah ini yang dicampur bawang bombay dulu, bawang putih sama cabai rawit dulu. Sampai sedikit agak matang, baru kita masukkan tomatnya. Tomat juga kita siapkan tentu 1 buah utuh. Ini sudah kami potong-potong, tentu tergantung slice yang Anda potong nanti. Bismillah. Sekarang kita taruh bumbu-bumbunya. Untuk ada pertama bumbu racikan setengah sendok saja. Ini kita akan taruh kapulaga 5 gram, kemudian jintan juga 5 gram, dan juga kayu manis 5 gram. Jadi di blend jadi satu kurang lebih seperti ini setengah sendok. Kemudian jintan, walaupun jintan tadi sudah ada ya 5 gram, kita siapkan 5 gram tambahan lagi tapi di luar daripada bumbu campuran tadi. Kemudian ada ketumbar juga kurang lebih 5 gram, setengah sendok teh. Ada cabai bumbu juga 5 gram. Ada lada putih juga kurang lebih 5 gram. Ada penyedap rasa tergantung merek yang Anda pakai 5 gram. Dan yang terakhir garam cuma 1/4 saja atau cuma 2 gram. Ini diaduk rata dulu. Nah, setelah sedikit matang, kita tinggal pindahkan ke hot plate. Jadi kalau teman-teman di dapur, di rumah, di dapurnya punya 2 mata kompor ini, maka bisa kita pindahkan saja. Bismillah. Tentu hot plate-nya dibiarin menyala dulu, panas gitu ya. Sekarang kita masukkan, siapkan 3 butir telur. Ya, 1 butir telur dulu dituang sementara seperti ini. Ini dicampur, diorak-arik. Lalu kita taruh lagi 2 butir telur, jadi kurang lebih disiapin 3. Biarin sampai matang.
أين الصحن؟ Ini dari atas, kalau ada di rumah bisa dibuat seperti ini. Kalau udah sedikit merah, tinggal disiapin keju mozzarella. Keju sebenarnya. Ini kurang lebih mungkin 3 potong keju. Setelah di slice, baru kita panasin lagi kembali. Bismillah. Biar kejunya meleleh. Kita نشيلها. لحظة هذا betul pom. Ini mungkin ada pemanisnya, bisa ditaruh. Oregano secukupnya. Daun parsley. Ini daun parsley. Setelah selesai kita pindahkan. Dan alhamdulillah selesai begini menu pertama insya Allah. Kembali kita ulangi supaya tidak lupa menunya. Dari bawang bombay dulu setengah buah, setengah dipotong 2. Kemudian bawang putih 2 butir, cabai rawit secukupnya bisa 1 sampai 2. Kemudian tomat 1 utuh. Itu dipanasin dulu, setelah matang kita taruh tentunya bumbu racikan kurang lebih 55 gram masing-masing. Itu ada kapulaga 5 gram, kemudian jintan 5 gram, kemudian juga kayu manis 5 gram. Setelah di blend jadi satu, ditaruh setengah sendok teh, kemudian ada jintan juga setengah sendok, ada ketumbar setengah sendok, ada cabai merah setengah sendok, kemudian ada lada putih setengah sendok, ada penyedap rasa setengah sendok, dan garam kurang lebih setengah sendok. Ini maksudnya 5 gram ya, tinggal garam 2 gram saja. Setelah diaduk, kemudian ditaruh, setelah matang dipindahin di hot plate. Setelah dipindahin dimasukin 1 butir telur, dioret-oret mungkin supaya bisa kecampur. Setelah itu kita tuangkan 2 telur. Nah 2 telur ini dibiarin utuh kuningnya supaya dia nampak seperti ini kurang lebih, bisa dilihatin di kamera ya. Nah setelah selesai semuanya, insya Allah sudah cukup. Kalau mau dipercantik tadi dengan oregano ya, Daun parsley. dengan daun parsley, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman insya Allah bisa dipraktikin di rumah, dan kita akan kembali setelah break ini yang satu. Untuk menu yang kedua kita akan buat nanti rice, sultan rice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajwa Corner Spesial, live cooking menu spesial kemerdekaan bersama Ustaz Khalid Basalamah. Baik teman-teman, sekarang kita kembali lagi insya Allah di menu yang kedua. Sekali lagi tadi kita sudah menu pertama bait bil jubun, telur, supaya jadi menu sehat tentunya kita fokus protein dan juga pakai keju tadi mozzarella. Dan kita sudah selesaikan tadi di menu awal. Sedikit mengingatkan kembali, bahan-bahan dasarnya adalah bawang bombay setengah tadi. Kemudian juga sudah kita siapkan tomat juga 1, ada bawang putih 2, ada cabai rawit 1. Kemudian juga kita siapin bumbu-bumbunya tadi, ada jintan, ada ketumbar, ada cabai bubuk, ada lada putih, ada garam gitu ya. Itu semua tadi, dan ada sedikit penyedap rasa.
masing-masing 5 gram kecuali garam kurang lebih 2 gram. Dan sudah kita praktekin tadi dengan menggunakan hot plate. Dan jangan lupa juga ada 3 butir telur ya. Sekarang kita akan masuk ke salah satu menu unggulan di Ajot Resto adalah Sultan Rice ya. Dan ini menu baru dibuat sama Chef Ridho, jazakallah khair. Dan kita akan buat sekarang insya Allah. Yang perlu disiapkan bawang bombay ya di rumah kalau yang mau ikut sekalian masaknya atau dicatat. Bawang bombaynya kurang lebih 1/4. Kalau tadi sebelumnya bed biljubun itu setengah tentunya, kalau ini adalah 1/4. Jadi bawang bombay ini dipotong hanya diambil 1/4-nya saja. Dan kita siapkan juga tomat. Nah, tomat kurang lebih setengahnya. Kalau tadi dibalik ya. Kalau tadi setengah bawang bombay ini cuma 1/4, maksudnya dikurangi. Kemudian juga kita siapkan daging kambing, jangan lupa yang masih fresh ya. Dan kita tahu ini contoh paha kambing adalah kesukaan Rasulullah SAW. Kambing atau domba sama saja. Ini kurang lebih kita potong, tentu tidak seutuh ini. Cuma 100 gram saja kita akan ambil dagingnya. Kemudian jangan disiapkan lanjutannya setelah bawang bombay, daging kambing, kemudian tomat, ada juga tomat pasta ya. Juga nanti kurang lebih dibutuhkan sekitar 1 sendok teh saja. Kemudian ada brokoli, kurang lebih 3 saja cukup. Insya Allah nanti untuk 2,5 atau 1 boleh juga. Ada kecap manis, nanti kita butuh kurang lebih 2 sendok teh ya. Dan kita juga tentunya ada tambahan bumbu-bumbu kurang lebih sama dengan tadi, cuman ada tambahan kapulaga di sini. Jadi tetap sama, racikannya adalah kita mencampur antara kapulaga 5 gram, jintan juga kurang lebih 5 gram, dan kita juga tambah dengan kayu manis 5 gram, di blend jadi satu, mirip seperti menu yang pertama. Kemudian kita tambah sekarang juga tambahnya jintan 5 gram, selain jintan yang tadi, juga ada ketumbar 5 gram, cabai bubuk 5 gram, lada putih 5 gram, kemudian kapulaga di sini tambahannya juga kita tambah kurang lebih 5 gram, dan ada garam, tapi di sini garamnya kurang lebih 5 gram. Cuma garam akan kita campur lebih dulu. Nah ini kurang lebih yang harus disiapkan untuk menu kita. Insya Allah kita mulai, bismillah. Untuk campur dulu seperti tadi bawang ya. Bawang bombaynya di sini cuma 1/4. Kalau tadi kita pakai setengah ya. Namun tetap bawang bombay menjadi menu dasar awal yang harus disiapkan. Ini dibiarin panas dulu. Sambil kita tunggu sedikit saja panas ini, jangan lupa teman-teman sekalian, menjaga makanan yang sehat adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu memberitakan kita untuk makan dan minum yang halalan thayyibah. Halal berarti dibolehkan dalam syariat, dan juga thayyibah itu artinya berkualitas. Orang-orang Arab itu kalau membahasakan thayyibah berarti kualitasnya sangat bagus. Bismillah, kita taruh. Baik itu kualitas daripada bumbu-bumbunya, kualitas masakannya, dan juga kualitas penataannya. Jadi kalau makin rapi semuanya, maka makin bagus. Anda kalau ke restoran tentunya yang Anda beli bukan hanya cita rasanya, tapi juga suasananya, kemudian penataannya. Semua itu adalah hal-hal yang positif. Dan kita pun sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari restoran. Kalau menu yang ditata di restoran mungkin sama nasi goreng misalnya di rumah dengan restoran, tapi kita temukan di restoran dia akan jauh lebih rapi ditatanya, sehingga penataan itu pun menjadi nilai jual tersendiri. Nah kita bisa buat itu di rumah. Setelah bawang tentunya kita akan taruh daging kambing yang masih fresh, kurang lebih 100 gram setelah dipotong-potong seperti ini. Dan ini setelahnya ditaruh garam kurang lebih 5 gram atau 1 sendok ya. Setengah sendok kurang lebih ya, 5 gram itu setengah sendok. Sekarang kita masukin tomat sama pasta. Tomatnya kurang lebih setengah. Pastanya
1 sendok kurang lebih ya, 1 sendok teh. Campur dulu. Kita taruh air 70 ml kurang lebih ya. Tadi awalnya bawang bombay, setelah sedikit panas ditaruh daging 100 gram, daging kambing fresh, kemudian ditaruh garam setengah sendok teh atau 5 gram. Setelah selesai ditaruh tomat setengah kurang lebih dan pasta 1 sendok, pasta tomat juga ya. Lalu ditambah air 70 ml, diaduk dulu. Kecap 2 sendok. Nah, sekarang baru kita campur dengan bumbu-bumbu yang sudah ada tadi yang kita sebutin. Dia ada bumbu racikan campuran masing-masing 5 gram ya. Ada kapulaga kurang lebih 5 gram, kemudian jintan 5 gram, dan kayu manis 5 gram. Diambil kurang lebih ya, setengah sendok ya. Walaupun di sini sudah ada jintan dicampur, kita juga siapin jintan lagi sendiri 5 gram. Jadi kalau kita akumulasikan kurang lebih 10 gram. Kemudian ketumbar juga kurang lebih 5 gram, cabai, bumbu 5 gram. Ada lada putih juga kurang lebih 5 gram. Di sini ada tambahan kapulaga. Kalau tadi di menu awal bread berjubun itu tidak ada kapulaga, maksud saya secara khusus ya, keracikan tadi ada, maka di sini kita tambah lagi. Diaduk dulu karena tadi kita masih dalam bentuk bubuk supaya tercampur semuanya. Taruh brokoli. Ini kurang lebih sudah. Sekarang kita pindah ke disiapin nasi, dan paling aman kalau menggunakan beras basmati. Nah, beras basmati ini disiapin 100 gram sama daun lemon, daun jeruk ya. Daun jeruk bisa diambil kurang lebih 1 sendok aja cukup ya. Bismillah. Sama ada minyak sedikit ya, secukupnya aja minyaknya. Tadi saya bilang pakai beras basmati supaya dia low karbo juga, tapi kalau pakai beras biasa juga nggak apa-apa. Ini 1 piring kurang lebih 200 gram, kita pakai setengahnya saja. Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih dari setengah, 50% atau 60% sudah selesai dari racikan kita tadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir ya.
kita akan siapkan kalau mau lebih enak itu di hot plate. Jadi kami di Ajwat Resto umumnya menyiapkan pakai hot plate supaya dia tetap dihidangkan dalam kondisi panas ya. Jadi nasinya, tentu tadi nasi yang kita masukkan sudah matang ya. Ini tinggal dipanasin saja. Nah, dengan begini alhamdulillah ini sudah siap. Sekarang hot plate-nya sudah siap. Kita yang pertama taruh telur dulu dan usahakan tidak menyeluruh. Cuma di bagian pinggir saja. Lalu kemudian kita akan taruh nasi tadi yang sudah pakai daun jeruk. Ya. Dan kalau mau lebih menarik dia dicetak, ya pakai cetakan supaya dia lebih rapi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang terakhir kita taruh dagingnya. Bismillah. Ya, ini berarti di hot plate-nya nanti ada telur 1 butir, kemudian ada nasi yang pakai lemon tadi, kemudian daging yang sudah kita campur. Dan alhamdulillah dengan ini berarti kita sudah selesai dan siap menunya untuk dihidangkan. Dan ini menu kita yang kedua. Alhamdulillah selesai. Jadi sudah 2 menu. Sultan Rice sama tadi Baidul Jubun. Baik teman-teman sekalian, sudah alhamdulillah 2 menu. Kita akan kembali setelah ini satu lagi untuk menu penutup yaitu minumannya. Dan kita akan buat nanti minuman lemon saffron, Mas. Lemon saffron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajwat Corner Spesial, live cooking menu spesial kemerdekaan bersama Ustaz Khalid Basalamah. Oke teman-teman sekalian, kita kembali ke menu penutup terakhir. Insya Allah yang ketiga, setelah tadi kita jelasin masalah Baidul Jubun, kita juga sudah jelasin Sultan Rice, dan tentu menunya sudah ada di sini, yang tadi sudah kita buat. Dan sekarang kita masuk ke minuman. Nah, salah satu minuman yang menarik adalah saffron. Jadi mungkin tidak asing bagi kita manfaat saffron ya. Kadang-kadang dalam satu perkebunan yang sangat besar, itu cuma bisa menghasilkan sekilo atau setengah kilo saja. Itu sekian hektar hanya menghasilkan begitu. Jadi sangat luar biasa hasil yang diambil, sangat sedikit. Makanya saffron itu terkenal sangat mahal. Dan cara menggunakannya itu hanya per helai-helai saja. Jadi seperti ini helainya sangat kecil. Kita letakkan, pilihlah mungkin antara 3 sampai 5 helai ya. Sebenarnya saffron kalau direndam di air hangat itu sudah cukup untuk jadi minuman dan minuman sehat dan obat gitu ya. Cukup banyak manfaat, mungkin teman-teman bisa searching insya Allah di Google atau di internet ya, menggunakan internet maksud saya. Itu cukup banyak untuk kita bisa lihat. Di sini sudah kita siapin air panasnya kurang lebih 70 mili dan tentu direndam sampai nanti warnanya berubah. Kalau sekarang dia masih berwarna putih, ya mungkin bisa dilihat di kamera. Teman-teman bisa sorotin di kamera, dia awalnya putih, tapi kalau dia disentuh dengan air panas, nanti saffron itu berubah, bisa menjadi hijau atau kemerah-merahan ya. Jadi sambil kita tunggu dia menjadi merah, kita siapkan juga madu. Ya, madu kurang lebih 15 mili, ya, dan juga kita siapkan lemon ya. Lemon utuh, tadinya kemudian dipotong,
dan diperah ya, atau diperas tergantung kebutuhan, tapi mungkin kita bisa peras 2 seperti ini kurang lebih ya, dan dia akan menjadi cair. Ini aja sebenarnya yang disiapkan. Dan kalau di rumah ada alat shake lebih bagus tentunya. Kita akan masukkan madunya. Kalau di kami sudah ada takaran 15 milinya, tapi kurang lebih lah mungkin ya. Ini mungkin 1 sendok makan madu. Ya. Kalau ini kurang lebih 30 ya. Jadi kita isi setengahnya. Kalau untuk 1 menu. Kemudian juga lemonnya sama kurang lebih. Ya. Dia kalau takaran ini kurang lebih 30 mili, jadi kita setengahnya. Kemudian kita campur sama saffronnya. Ditambah es batu 1 biar dia segar dan fresh. Ini tinggal di shake minumannya. Nanti kita hidangkan di gelas tentunya. Ya, bebas sih gelasnya. Kalau kami di Ajot Resto pakai gelas seperti ini. Kita akan taruh kurang lebih ya sesuai kebutuhan sih dinginnya seperti apa. Coba saya taruh di sini 5 butir es batu. Dan insya Allah minuman ini kita akan tuang ya. Bismillah. Ma yuftahdu. Bismillah. Kalau kurang penuh kita bisa tambah lagi esnya. Ini karena dia dicampur sama lemon, saffronnya, maka kita taruh lemon insya Allah. Dan ini berarti sudah siap minumannya. Alhamdulillah, dengan ini berarti sudah 3 menu kita selesaikan. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan Bait Biljubun. Di sini tentu ada menu tadi yang sudah kita buat. Ini Bait Biljubunnya. Ya, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Usahakan kuning telurnya tadi kelihatan. Kemudian kita juga sudah buat Sultan Rice tadi, yang nasi pakai daging kambing yang 100 gram daging kambing dan telur, sama di hot plate. Dan ini minumannya tadi saffron pakai lemon. Teman-teman sekalian, ini kurang lebih menu kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kami berbagi pada hari ini bermanfaat tentunya. Saya dengan Chef Ridho pamit dulu teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah SWT silakan Anda bisa praktekin dan ambil. Wadah salah dari kami atau kekurangan tentunya mohon harap dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajwa Corner Spesial, live cooking menu spesial kemerdekaan bersama Ustaz Khalid Basalamah.